Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah perdana Manajemen Pemasaran di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Perkenalkan, nama saya Bambang Hengki Renanto. Tentunya kita pernah mendengar apa yang dimaksud dengan pemasaran. Nantinya ke dalam lagi kita akan belajar, akan bicara tentang strategi-strategi pemasaran. Manajemen pemasaran sendiri berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Manajemen berasal dari kata pengelolaan. Yang pertama adalah melakukan perencanaan atau planning. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga adalah pelaksanaan atau actuating. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling, atau biasa juga disebut dengan monitoring. Dan yang kelima adalah evaluasi, evaluating. Definisi manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, baik itu barang atau jasa, untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi. Manajemen dikatakan buruk apabila yang pertama adalah tanpa tujuan, yang kedua tanpa koordinasi, yang ketiga tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, keempat tidak dilakukan pengawasan, dan yang kelima tidak dilakukan evaluasi. Sebaliknya, manajemen dikatakan baik apabila 1. Ditentukan tujuan dan direncanakan dengan baik. Yang kedua, dilakukan koordinasi baik itu secara vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, pelaksanaannya dilakukan secara profesional. Keempat, pengawasan pada tiap lini. Kelima, mengevaluasi untuk rencana di masa mendatang. Pemasaran sendiri berasal dari dua kata, dari kata pasar. Definisi pasar secara umum adalah tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Kalian bisa membaca definisi pemasaran menurut Philip Kotler yang ada di dalam layar ini. Konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran itu berawal dari kebutuhan dan keinginan serta permintaan dari konsumen. Kemudian ada yang dinamakan dengan produk, yang isinya adalah bisa barang, bisa jasa, dan juga bisa gagasan. Berikutnya akan ada nilai, biaya, dan kepuasan dari pelanggan. Dari itu semua nantinya akan ada pertukaran dan transaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian ada hubungan dan jaringan. Dari situ akan terbentuklah sebuah pasar, dan kemudian akan ada pemasar dan calon pembeli.
Kebutuhan adalah menggambarkan tuntutan dasar manusia atau orang yang membutuhkan makanan, udara, air, pakaian, dan tempat berlindung untuk bisa bertahan hidup. Orang juga membutuhkan pendidikan, hiburan, dan rekreasi. Jadi kalau kebutuhan ini adalah kebutuhan utama syarat seseorang untuk bisa bertahan. Berikutnya adalah keinginan. Keinginan adalah kebutuhan yang diarahkan kepada sasaran-sasaran spesifik yang mungkin memenuhi kebutuhan. Misalnya, tadi ada kebutuhan makan, tetapi orang Indonesia kalau makan menggunakan beras atau nasi, sedangkan orang Amerika ingin roti. Jadi kebutuhannya adalah sama, makan, tapi keinginannya berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing konsumen. Berikutnya permintaan adalah keinginan pada produk-produk yang spesifik yang tadi, namun juga didukung oleh kemampuan membayar. Produk adalah setiap tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan. Jenis tawaran dasar produk bisa itu barang, bisa itu jasa, bisa itu gagasan. Bahkan bisa juga pengalaman, bisa juga peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, dan juga informasi. Nilai dan kepuasan, produk atau tawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan kepada pembeli sasaran. Pembeli akan memilih produk mana yang memberikan nilai dan kepuasan yang paling besar. Ini adalah rumus dari nilai. Kemudian ada pertukaran dan transaksi. Ada 4 cara seorang mendapatkan suatu produk atau jasa. Yang pertama bisa dengan cara menghasilkan sendiri, misalnya seperti berburu, mencari ikan, atau mengumpulkan buah-buahan. Kemudian yang kedua, menggunakan otot, merampok, mencuri, dan lain-lain, amit-amit. Yang ketiga, meminta atau mengemis, juga ini kalau boleh jangan dilakukan. Yang keempat adalah melakukan penawaran untuk pertukaran barang atau jasa. Pertukaran merupakan konsep inti dari pemasaran. Melakukan penawaran untuk pertukaran barang atau jasa. Pertukaran merupakan konsep inti pemasaran, seperti tadi yang sudah disampaikan. Supaya muncul potensi pertukaran, maka ada 5 prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pertukaran itu sekurang-kurangnya ada 2 pihak. Lebih dari 2 pihak, boleh. Kemudian masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin bernilai bagi pihak yang lain. Yang ketiga, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan menyerahkan sesuatu. Keempat, masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak tawaran pertukaran. Dan yang kelima, masing-masing pihak yakin bahwa bertransaksi dengan pihak lain merupakan hal yang tepat dan diinginkan. Hubungan dan jaringan. Dahulu, pemasaran itu bermakna sempit, yaitu hanya menjual barang atau bertransaksi saja. Namun sekarang, pemasaran itu adalah pemasaran hubungan, atau bahasa Inggrisnya relationship marketing. Tujuannya adalah membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik itu pelanggan, pemasok, distributor, dalam rangka mendapatkan serta mempertahankan pelanggan demi kelangsungan bisnis atau sustainable. Orientasi perusahaan ke arah pasar.
Orientasi perusahaan ke arah pasar. Kegiatan pemasaran perlu dilakukan secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab sosial. Ada 5 konsep yang jadi pedoman sebuah organisasi dalam melakukan kegiatan pemasaran. Yang pertama adalah konsep produksi, yang kedua adalah konsep produk, yang ketiga adalah konsep penjualan, yang keempat adalah konsep pemasaran, dan yang kelima adalah konsep pemasaran sosial atau pemasaran masyarakat. Konsep produksi menegaskan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Biasanya ciri-ciri konsep produksi seperti ini adalah diproduksinya secara massal, efisiensi produksi tinggi, sehingga biaya pembuatannya rendah, biaya jualnya juga rendah, dan didistribusikan besar-besaran di seluruh tempat. Yang kedua adalah konsep produk, menegaskan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan ciri yang paling bermutu, paling berkinerja, atau paling inovatif. Berikutnya, yang ketiga adalah konsep penjualan. Konsep penjualan ini berkeyakinan bahwa konsumen dan perusahaan bisnis jika dibiarkan tidak akan secara teratur membeli cukup banyak produk-produk yang ditawarkan oleh organisasi tertentu. Maksudnya organisasi di sini adalah perusahaan ya. Sehingga organisasi tersebut harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Yang ketiga adalah konsep pemasaran, menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Kemudian beda konsep penjualan dengan konsep pemasaran bisa dilihat tabelnya pada layar berikut ini. Kalau konsep penjualan hasilnya laba melalui volume penjualan, sedangkan konsep pemasaran adalah laba melalui kepuasan pelanggan. Dan yang kelima adalah konsep pemasaran sosial atau pemasaran masyarakat. Menegaskan bahwa tugas organisasi adalah menentukan kepuasan, keinginan, dan minat dari pasar sasaran. Juga memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan organisasi atau produk pesaing. Tetap memelihara atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konsumen. Pada konsep pemasaran sosial ini, keuntungan bukan berarti hanya milik perusahaan atau yang menawarkan produk tersebut, tapi mereka juga akan mempromosikan, akan memperkenalkan, akan mengkampanyekan bahwa produk-produknya atau hasil dari perusahaannya itu juga ramah lingkungan, memberikan CSR kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Ini adalah perkembangan peran pemasaran dari waktu ke waktu. Kalau yang pertama itu adalah awal-awal, kemudian berangkat kedua, di situ yang pertama adalah pemasaran berada di posisi yang sama dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pemasaran lebih besar prosentasenya dibandingkan yang lainnya. Yang ketiga itu pemasaran ada di tengah-tengah yang lainnya. Jadi pemasaran itu menentukan produksi, menentukan keuangan, dan menentukan SDM. Berikutnya yang keempat, pelangganlah yang di tengah-tengah. Berikutnya fungsi-fungsi yang lain ada di samping-samping. Dan yang kelima adalah yang pertama yang harus difahami adalah pelanggan di tengah-tengah. Pelanggan itu keinginannya diketahui oleh pemasaran. Kemudian dibuatlah produksi seperti halnya apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian untuk bidang SDM dan keuangan itu juga mengikuti kebutuhan dari apa yang diharapkan nantinya produk kepada pelanggan.
Terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya.